Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Sudah selesai digrafir dan siap untuk dikirim. Kemarin hari Jumat itu kita mohon izin kepada pemiliknya, Pak Wan yang ada di Jambi, untuk dicoba. Kebetulan kan ada peserta SGGC 2 yang kembali ke sini dan ingin belajar menyembelih. Ada 4 peserta. Ya, langsung kita minta izinkan untuk dicoba. Ini benar-benar materialnya cukup luar biasa. Ejaan yang benarnya itu Soccer Road Pump. Nah, ini saya mintakan beliau ejaan yang benarnya bagaimana untuk digrafirkan, sekalian grafir nama beliau. Ini satinnya satin hand sanding ya, satin sebab diasah dengan menggunakan batu Samton yang grade-nya sudah di atas 3.000 atau mungkin di atas 6.000 dari pihak bengkel kami. Seperti ini. Kalau mirror ya, maksud saya mirror hand sanding. Kalau mirrornya itu tidak ada baret-baretnya, benar-benar kinclong seperti kaca, itu malah menggunakan mesin setelah di BG lalu di mirrorin. Oke. Nah, yang luar biasanya sejak awal ternyata beliau memang satu lonjor, satu bulatan ini bahan ini dikirim ke sini tidak terlalu panjang sih, tidak terlalu panjang. Terus kita ukur jadi 2, ditempa menjadi panjang bilah 27, lebarnya 3,8, 3,7, antara itulah 3,7 sampai 3,8, dan ketebalan sekitar 4 milian. Itu dipotong jadi 2 dan beliau memang berkeinginan 1 diberikan buat saya. Nah, ini alhamdulillah jadinya. Ini nanti yang ini kan satunya ada logo dan nama beliau. Nah, ini nanti yang satu bahasanya dihibahkan ke gubuk GSN agar siapa saja yang hendak belajar menyembelih dan ingin merasakan sensasinya daripada material Soccer Pump atau pangping baja untuk menarik minyak bumi, dan itu puluhan tahun dia bekerja 24 jam puluhan tahun ini terus. Nah, ini nanti siapa saja yang berkeinginan bisa mencobanya. Keras memang ini, makanya untuk akurasinya sebenarnya kalau dari baja-baja modern secara akurasi terlalu berat menurut saya, lebih cenderung berat ke bilahnya. Jadi kalau baja modern itu masih bisa kita akali, artinya begini, dengan panjang 27, lebar kurang dari 4 cm, itu tebalnya 3,5 antara itu. Kalau 3,4 saya rasa tidak seberat ini, tapi kembali karena ini materialnya baja bekas tambang, sehingganya ya memang berat dari awal, kerasnya bukan main. Ketika ditempa itu
bunga apinya toeng. Kalau baja-baja bekas yang mudah korosi itu ditempa, gas, percikan-percikan apinya pasti banyak dong, pasti banyak. Beda dengan kalau yang materialnya lebih keras gitu, sedikit. Sama seperti yang kemarin sempat kita review ini, materialnya dari apa ini, perlawas yang tidak teridentifikasi. Kemarin juga begitu, kita gerinda untuk dirapikan, itu bunga apinya sangat sedikit sekali, bahkan dikiranya oleh si maker tadi baja D2, padahal bukan, baja perlawas. Cuman nggak teridentifikasi dari apa, entah itu Persib Rusia atau apa, nggak tahu ya. Kita nggak berani. Kalau nggak berani dan nggak tahu ya tulis aja baja perlawas gitu aja. Ini keduanya sudah kita coba. Jadi peserta kemarin 4 peserta, yang satu bawa sendiri gacoannya dari sejak Idul Kurban SGG C2 dan dipakai sendiri, di stroping terus, materialnya baja Wilis kalau nggak salah. Itu luar biasa performanya. Terus saya juga coba entah yang ini atau yang itu, saya lupa. Kayaknya sih yang ini, kayaknya saya pilih yang warnanya cerah untuk handle-nya. Nah, saya pakai untuk menyembelih sapi stunning 2 ekor. Wah, seru banget. Yang pertama nggak kerekam, yang rekamnya kurang profesional. Aduh, bagus sebenarnya hasilnya kalau mau dibuat pelajaran itu. Ya itulah, nggak kebiasaan megang, di briefing 1-2 menit itu kadang-kadang gak bisa, nggak ngerti. Megang HP tangan 2 otomatis nggak bisa kebuka, menutupi layar. Dan hitungannya kalau sudah siap begitu, siap-siap, itu hitungannya hanya detik. Saya telat 1 detik saja sudah diteriakin. Ya sudah, nggak masalah, jangan diambil hati ketika ada arbel yang gojloki atau teriaki. Tetap kita santui saja, anggap guyon, anggap lagi bercanda gitu aja. Selesai ya sudah, itu modelnya kan begitu, nggak ada main pukul atau nyirat air, nggak ada, santai. Jadi kalau kita diam ya sudah, malah nggak akan berkepanjangan, kita juga nggak kepancing emosi. Hilangkan emosi di situ. Emosional diri di RPH itu khusus untuk kita itu misalkan memainkan perasaan ini, setelah ini ngapain, step by stepnya apa. Nah itu kan antara emosi dan ini perasaan dimainkan. 2 ekor saya pakai, mantep banget rasanya. Terus peserta-peserta yang lain juga memakainya. Ini ajib banget, kita coba ya di tisu dan di kertas biar tahu sensasinya. Jadi sekedar ceritanya begitu, kemarin kita coba. Masya Allah, kita coba dan peserta saya suruh mencoba. Jos pokoknya, kerasnya dapat, tajam awetnya dapat. Terus ketika dipakai secara akurasi, karena posisi mata bilah yang beratnya ini kan di bawah, jadi malah enak untuk dorik, memberi tekanan yang pas. Di samping itu handle ini dibuat gede, di genggaman itu gagah, seperti mantep gitu, di genggamannya itu mantep, karena ini lebarnya hampir 4 cm, 3,7, jadi rata. Sedikit apa namanya, flu, batuk, ini berarti kan kita mainkan di pojok ini, di pojok, dan posisinya miring searah, sejajar. Mantap. Kalau diratakan ya begini, ini ditekan cara menstropingnya, nyudut, insya Allah tambah semakin halus tajamnya itu. Selanjutnya ini, nah kalau sarung kulit kok dimasukkan di sepatu boot,
catnya ngelupas gitu loh. Sebaiknya memang pakai sabuk Betawian, gagah sabuk Betawian ini 200.000 kita ada kok ready. Jadi di Gubuk GSN ini kita menjual semua peralatan sembelihan. Ini yang warna hitam, ini kulit asli sampai kayak gini. Ini kulit asli, ini yang saya pakai. Yang terbaru ini ada cincin yang kayak yang saya pakai ini, berlogokan GSN. Ini ada ukuran 7, 8, 9, dan 10. Sudah kita grafir sama persis dengan yang saya pakai di sini, di jari kelingking. Jadi perlengkapan semua ada. Kayak gini ini kan sayang ada juga yang sebelumnya itu yang saya pakai di Idul Kurban. Sudah di Idul Kurban tidak kepake, tapi malah sarung kulitnya catnya ngelupas. Karena apa? Dimasukkan di sepatu boot, kurang keren lah, kurang gagah. Tapi kalau di sabuk terlihat gagah dan ini siap, ready. Begitu cabut siap gitu. Kemarin saya masukkan di sepatu boot ada satu, ada yang di sabuk. Yang di sabuk ini selalu ready. Jadi begitu cabut set langsung siap gitu. Untuk ukurannya sama, panjang 27, lebar 3,7 dan ketebalan di 4 milian. Gagah, untuk handle-nya ini gagah, keras, dipegangnya itu mantep banget, ketajamannya ajib, dan secara akurasi ini berat. Kemungkinan kalau yang biasanya saya review ini ya, dengan material baja modern nggak seberat ini. Secara ukuran sama, tapi untuk beratnya nggak seberat ini gitu. Ya mungkin karena komposisinya ini, karena dipakai pingpang tadi itu, perhatikan. Nah, mantap. Ini yang oleh beliau dihadiahkan ke kami, ke Gubuk GSN. Jadi nanti siapa saja yang mau belajar ke sini, ini kita bawa biar dipakai. Siapa-siapa yang mau pakai, nyobain baja. Kalau dikata baja bekas penambangan, kira-kira masuk nggak ya gitu. Silahkan tinggalkan di kolom komentar bagi yang ketika saya ada salah boleh dikoreksi. Ketika ingin menambahkan, silahkan, jangan sungkan dan ragu untuk menambahkan di kolom komentar seperti ini. Ajib banget, ini searah ya. Cuman ngambil dari ujung-ujungnya. Mantap banget. Oke, seperti itu mungkin celotehnya pengalaman seputar baja pingpang yang kemarin kita proses, kita buat. Beliau ngirim bulat baja, dipotong jadi 2, ditempa jadi 2 piece pisau, dan langsung kita coba. Begitu malam di review, langsung kita coba ke RPH. Setelah mantap, kita proses ke grafir. Di grafir nginap beberapa hari, termasuk juga hari Sabtu Minggu libur ya, minggu kemarin itu minggunya itu libur, jadi baru kemarin bisa kita ambil karena kesibukan. Hari Senin Selasanya kita hari Seninnya nggak bisa, Selasa kita ambil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa faminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.